17 tahun pasca reformasi bergulir, fenomena korupsi oleh kepala daerah tidak pernah berakhir. Namun di awal tahun 2015, Indonesia tiba-tiba dikejutkan oleh seorang gubernur berani, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok menjadi sangat terkenal dan didukung oleh banyak pihak karena tak menyerah melawan oknum pembegal anggaran daerah. Ahok berhasil mengurai manipulasi APBD dan kompromi sejumlah PNS nakal dengan DPRD untuk menilap APBD demi keuntungan diri. Risiko atas sebuah keberanian tidaklah kecil. Ahok harus berhadapan dengan anggota DPRD yang selalu mencibir sinis hingga menggalang hak angket untuk menggulingkannya. Keberanian seorang Ahok seharusnya menjadi tamparan bagi seluruh gubernur dan kepala daerah lainnya di Indonesia. Sebab masalah markup anggaran di hampir seluruh daerah di Indonesia telah menjadi lazim. Bahkan terstruktur, sistematik, dan masif. Data Kemendagri pada tahun 2015 menunjukkan bahwa total kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi sebanyak 318 orang. Dan 1.221 orang PNS terlibat dalam permainan kotor tersebut. Data Indonesian Corruption Watch atau ICW menyebutkan bahwa tahun 2014 saja total kepala daerah yang terlibat kasus korupsi sebanyak 43 orang. Kepala daerah tersebut berasal dari hampir seluruh partai politik dan modus untuk menggarang uang daerah pun luar biasa banyaknya. Tentu lingkaran korupsi daerah ini mengerikan. Fenomena Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok seharusnya menjadi tamparan bagi seluruh gubernur dan kepala daerah lainnya di Indonesia. Sebab masalah markup anggaran sudah lazim bahkan terstruktur, sistematik, dan masif di seluruh Indonesia. Namun apakah keberanian Ahok ini akan menular pada kepala daerah lainnya? Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami di studio Kapuspen Kemendagri Dodi Riyadmaji dan nanti juga bergabung bersama kita Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto lewat saluran telepon. Dan kami juga masih menunggu peneliti dari Indonesia Corruption Watch Ade Irawan. Dan pemirsa, Berita Satu TV Anda bisa turut berinteraksi melalui sambungan telepon di 0215290311, SMS di nomor 0818997714, dan Anda dapat juga mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda seputar rindu sosok Ahok di daerah bersama saya Rudi Andano. Inilah Prime Time Talk. Pak Dodi, ini kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh Ahok, ini kalau kita lihat di media massa, di lini massa, di media sosial juga termasuk di sana, itu nampaknya banyak sekali dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Ahok. Seolah-olah apa yang terjadi selama ini soal anggaran di daerah yang selalu tertutup, tidak transparan, sekarang masyarakat jadi tahu. Dan masyarakat berharap ada sosok seperti Basuki Cahayapurnama juga di daerah. Menurut Anda, apakah ini memang kenyataannya? Ya, terima kasih. Jadi bagi kami sebenarnya yang ada di Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya fenomena Pak Ahok ini salah satu dari kepala daerah yang mencoba menyuarakan apa yang dipikirkan dan apa yang dilihat di dalam rangka menyusun APBD. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya sebenarnya terkait dengan penyusunan RAPBD DKI Jakarta ini kan sesuatu yang tidak normal. Tidak normalnya itu kalau sesuai dengan peraturan yang ada sebenarnya Perda APBD yang disetujui bersama antara gubernur dengan DPRD itu mestinya sesuai dengan undang-undang itu disampaikan 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran sebelumnya. 2014 ya kemarin ya? Desember 2014 itu mestinya itu DKI menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh evaluasi. Ya. Dari 34 provinsi yang ada memang terlihat satu-satunya APBD yang belum selesai adalah DKI Jakarta. Ya. Karena yang tepat waktu sampai dengan kemarin itu di Desember tahun 2014 itu ada 32 provinsi yang menyampaikan APBD-nya. Semuanya tepat waktu ya? Semuanya tepat waktu. Hanya kecuali DKI dan Aceh. Nah, DKI dan Aceh ini dua-duanya kebetulan yang satu ibu kota negara, ada otonomi yang khusus. Lalu kemudian yang kedua Aceh juga daerah istimewa yang juga diberikan kekhususan-kekhususan. Nah, dua hal ini yang mungkin dari sisi komunikasi yang terjadi, memang kalau kita lihat Pak Ahok ini memiliki pola komunikasi yang
dalam tanda petik agak berbeda dengan kepala-kepala daerah yang lain. Ini maksudnya komunikasi dengan Dewan? Dengan semuanya. Dengan semuanya? Dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan SKPD, dan dengan DPRD-nya. Ya, nah ini karena mereka memiliki kekhususan, justru mereka menjadi telat ini ya. Ini sebetulnya menjadi catatan juga bagi masyarakat bahwa apa yang terjadi di Jakarta ini bukan sesuatu yang juga apa istilahnya patut dibanggakan, seperti itu maksudnya Pak Dodi? Ya, kalau dari sisi regulasi sebenarnya itu tidak perlu dibanggakan berlebihan. Karena apa? Yang penting bagi Kementerian Dalam Negeri itu semua daerah di dalam rangka mempersiapkan Perda APBD itu yang sesuai dengan time frame yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga nantinya pada saat fungsi mana yang mesti dievaluasi, hasilnya disesuaikan dan seterusnya, ini akan memperoleh ruang yang cukup bagi masyarakat secara terbuka untuk menyaksikan mana yang Kalau Kemendagri kan melihatnya dari segi prosedurnya nih Pak Dodi. Oh enggak. Bukan hanya prosedurnya, tetapi substansinya juga itu akan menjadi bahan evaluasi ya. Yang dievaluasi. Nah, ini kan apa yang terlihat di masyarakat adalah banyak sekali, ya ini karena Pak Ahok yang bicara ya, melihat bahwa banyak sekali mata-mata anggaran yang sebetulnya tidak prioritas, tapi tiba-tiba ada, bahkan nilainya juga sangat luar biasa besar gitu, dan itu yang menjadi concern di masyarakat sebetulnya. Nah, apakah ini juga diperhatikan juga oleh Kemendagri? Iya. Jadi untuk beberapa hal yang diberikan catatan, kemarin catatannya cukup banyak saya kira. Dari 6.600 halaman Perda APBD DKI itu ada kurang lebih 105 halaman barangkali catatan evaluasinya. Dan ini tadi DPRD dengan Sekda itu belum berhasil untuk melakukan pembahasan untuk menuju ke titik final Perda APBD. Barangkali apakah itu nanti dengan kesiapan yang 7 hari itu termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ataukah DKI terpaksa akan kalau menurut catatan kami tadi ada beritanya juga kalau dari pihak Dewan mengatakan bahwa eksekutif itu tidak mau memberikan catatan evaluasi yang diberikan oleh Kemendagri, tapi kalau dari Pak Ahok sendiri ini katanya ini memang sengaja untuk dibikin deadlock gitu. Jadi kita memang harus konfirmasi yang benar yang mana. Pak Dodi, sebelum kita lanjutkan, kita juga sudah tersambung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Halo Kang Bima. Ya, nampaknya terputus. Nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali Bima Arya. Nah, ini kan sebetulnya dalam evaluasi itu termasuk juga lampiran-lampirannya, kegiatan-kegiatannya itu juga termasuk di sana. Nah, kalau menurut Pak Dodi sendiri, ini dari kacamata Kemendagri, apakah yang dilakukan oleh Ahok dengan menyebutkan kepada publik bahwa ini anggaran yang sudah dalam tanda kutip katanya sudah dibahas dengan Dewan itu, dengan adanya anggaran siluman di sana, mata anggaran siluman, ada disebut-sebut yang soal UPS yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan, mungkin tidak menjadi prioritas. Ini kan menjadi catatan di masyarakat bahwa ternyata anggaran yang dibuat oleh daerah selama ini seringkali banyak yang tidak prioritas gitu, tapi ada, dan itu menimbulkan pertanyaan gitu. Nah, menurut Pak Dodi sendiri, ini bagaimana? Ya, salah satu catatan yang barangkali perlu saya sampaikan, memang secara khusus terkait dengan besaran APBD yang dimajukan itu 73,2 triliun, lalu kemudian yang untuk belanja pegawai itu jumlahnya masih cukup besar. Misalnya gaji, tunjangan kinerja yang statis, lalu kemudian tunjangan kinerja yang dinamis. Kalau itu jumlahnya kurang lebih hampir seperempat dari anggaran. Totalitas anggaran. Nah, oleh karena itu cukup besar untuk belanja pegawai itu. Nah, itu mestinya berapa menjadi persen catatan idealnya, Pak Dodi? Memang tidak ada persentase yang ideal karena tidak ada rumusan untuk tidak ada rumusan yang pasti. Karena apa? Provinsi itu macam-macam. Misalnya provinsi seperti DKI Jakarta, itu SKPD-nya saja kan 700 itu ya, kurang lebih. Lalu pegawainya banyak dan seterusnya. Lalu kemudian tidak ada daerah tingkat kabupaten dan kota yang bersifat otonom, tetapi semua itu adalah
masuk di Pemda DKI Jakarta. Berbeda dengan Jawa Timur yang besar, tetapi lalu kemudian ada kabupaten dan kota dan yang masing-masing bersifat otonom. Jadi berbeda sekali kaitannya dengan persoalan-persoalan. Pak Dodi, kita akan sambung ini di segmen berikut. Baik.